Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, kita udah masuk ke episode keempat ya. Jadi di episode keempat ini aku mau nge-share tentang state. Jadi kalau teman-teman seharusnya udah banyak yang tahu ya state itu apa gitu kan. Ya state ketika ada state yang berubah dia re-render. Jadi kita gak perlu ngupdate DOM satu-satu dan kawan-kawan, tinggal pakai useState aja kalau di React gitu kan. Tapi di sini yang mau aku tekankan adalah gimana caranya kita nerapin state itu di vanilla SPA yang udah kita buat kemarin gitu. Nah dari sana juga kita bakal deep dive apa sih problemnya, kenapa kok kita itu kalau teman-teman notice itu udah banyak yang pakai konsep state gitu ya di framework apapun gitu. Di React ada konsep yang ya namanya state gitu ya. Kalau di Vue itu juga ada yang konsep mirip-mirip state gitu kan ya, tapi kita nyebutnya bukan state gitu kan. Data atau apa aku gak tahu. Udah lupa juga, lama gak ngoding Vue. Di Svelte dan kawan-kawan itu pasti kayak ngodingnya tuh udah bukan yang kayak dokumen get element by ID gitu, bukan yang kayak gitu, tapi bukan apa ya, kayak udah langsung yang ngerubah state kemudian dia otomatis render sesuai dengan data yang udah ada di state-nya tersebut kayak gitu. Nah, di sini kita bakal ngulik-ngulik ya, kenapa kita itu udah pakai state gitu. Nah, ya biar gak lama-lama dan bisa kebayang juga kita langsung ke laptop seperti biasa. Let's go. Nah, ini, aku udah nunjukin, screen buat yang ini ya, code buat yang kemarin. Kemarin kita bahas komponen, ini udah cantik banget ya, udah dikelompokkan berdasarkan komponen-komponen. Nah, tapi mungkin sebelum kita bahas state ya, ini ada yang kelupaan nih kemarin nih. Ada satu komponen lagi yang sebenarnya ingin aku bikin, biar lebih ringkas ya code-nya. Satu komponen itu adalah komponen link gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita bikin link home, kita bikin link about, itu ada banyak hal yang sama. Jadi kayak di sini nih misalkan kita, bikin link home, ini ada link home.href, link home.textcontent, link home.outclick, ini sama juga link about. Tapi bedanya di sini cuma href-nya beda, kemudian text kontennya beda gitu kan. Sisanya sama. Nah, makanya di sini, aku mau bikin komponen namanya link gitu ya. Ini langsung aja ya biar sekalian rapih nih. Nah, jadi di link ini kita bakal, bakal bikin link, bakal bikin anchor tag, kemudian ya kita kasih nama link aja ya, karena ini bukan link home, tapi link general gitu, jadi kita kasih nama link aja. Kemudian bentar ya, harusnya di sini itu kita return linknya. Nah, tapi permasalahannya itu adalah, di home di link ini dia tuh selalu href-nya ke hash home gitu ya. Padahal ini kan nggak boleh kayak gitu ya. Kita bikin komponen link yang general, dia harus bisa nge-cover semua case yang ada gitu. Jadi di sini mau aku kasih props gitu. Nah, teman-teman pasti udah familiar nih sama konsep props gitu kan. Kalau di React ya ada props gitu. Di mana props ini tujuannya untuk mengkonfigurasi si komponen kita. Jadi bisa dipakai di segala macam kasus. Contohnya yang sekarang nih. Kita punya komponen link ini pengen bisa dibuat untuk banyak kasus, misalkan, menuju ke hash home atau menuju ke hash about, menuju ke hash product dan kawan-kawan. Nah, tapi kalau kita hard code kayak gini, ya dia gak bakal bisa ini ya, gak bakal bisa dinamis. Jadi kita bikin sebuah argumen di functionnya namanya props. Ini biar mirip-mirip React aja ya. Sebenarnya kalau mau teman-teman ganti kayak apa ya, mungkin href, koma, teks konten tuh boleh-boleh aja, bebas sebenarnya, tapi biar mirip-mirip sama React, itu aku kasih nama props. Nah, props ini adalah sebuah objek yang memiliki href. Jadi aku tinggal gini aja nih, props.href. Nah, kemudian di sini untuk yang text content dia juga punya. Jadi props.textcontent. Nah, sisanya sama. Nah, jadi ketika mau bikin link home, sorry. Kita mau bikin link home, yang harus kita lakukan tinggal kita panggil komponen link ini aja. Kita panggil. Kemudian kita definisi ini, props-nya mau kayak gimana? Oke, href-nya mau kayak gimana? Href-nya itu mau ke hash home, kemudian teks kontennya nih untuk ditampilkan sebagai link home-nya gitu ya. Apa? Oh, dia mau ada teks home. Oke. Sama. Oops.
Sama yang si about ini juga bakalan kayak gitu ya. Jadi untuk bikin about udah agak sepanjang ini, kita tinggal delete semuanya. Kemudian kita tinggal panggil link, href-nya mau kemana, href-nya itu mau ke has about, kemudian teks kontennya dia mau about. Ya, nampilkan ini ya. Udah, harusnya nih sisanya sama aja sih. Jadi ini harusnya masih works, ya dia masih works. Dan ya untuk bikin linknya sekarang tinggal sesimpel ini ya. Karena udah diabstraksi oleh si komponen link kayak gitu. Ya itu sedikit ini ya, sedikit tambahan dari episode yang kemarin. Nah, kita sekarang lanjut ke state. Kita udah ngomongin state sekarang, masuk nih ke topik yang state. Nah, untuk ngejelasin state ini, problemnya apa, why-nya kenapa kok pakai state. Nah, di sini kita perlu bikin satu fitur dulu gitu ya. Nggak fitur-fitur juga sih, lebih ke nambahin UI nanti ada interaksinya lah. Jadi nanti di homepage di sini, kita ke homepage dulu ya. Oke, nah di homepage aku pengen ketika kita ngetik, misalkan aku ketik di ini ya, input your product, aku misalkan ketik nama produk laptop misalkan. Nah, nanti ketika aku ngetik laptop di sini, aku pengen di bawah sini, di apa nih namanya, di bawahnya inputnya itu muncul paragraf dan dia isinya ngikutin ininya isinya, laptop kayak gitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan jelas kita karena ini di homepage, kita langsung buka homepage di sini. Kita buka homepage. Nah, kemudian kita langsung ke search input. Nah, di sini nih. Nah, berarti kita harus lakukan on-chain. Jadi ketika search input dot on input, nah ini bukan on-chain ya kalau di sini ya, pakai on input. On input. Nah, kita mau ngapain nih? Nah, di sini aku mau ini dapat event. Nah, aku mau coba konsolok dulu deh. Konsolok dulu, simple-simple dulu. Event target value. Make sure kita bisa dapat value yang kita ketikkan sekarang. Jadi ini aku clear konsolnya, aku ketik dulu laptop. Nah, ini muncul ya dia. Home. Ya, laptop home. Ya, apa sih? Nah, ini udah muncul ya, sesuai yang kita ketikkan. Nah, next-nya gimana caranya kita nampilkan paragraf. Nah, berarti perlu kita tampilin dulu nih paragrafnya. Sorry, kita perlu bikin dulu paragrafnya. Kita tambahin lagi berarti. Aku mau bikin dia namanya mungkin kayak text preview gitu ya mungkin atau search preview. Input preview bebas sih. Search preview aja deh. Search preview tapi lebih ke preview sebuah search gitu ya. Ini ribet banget sih namanya. sorry. Oke, text preview aja, text preview aja. Ya. Text preview dia adalah sebuah paragraf, dokumen create element, P karena ini adalah sebuah paragraf dan teks kontennya by default kita bakal kosongin. Nah, kayak gitu aja. Ya kan awal-awal gak mungkin langsung muncul ya karena inputannya juga kosong by default. Nah, text preview ini kita akan masukkan setelah search input. Jadi kontainernya sekarang kita tambahkan child si text preview. Yap. Ya kayak gini, tes dulu ya. Ini aku coba teks kontennya aku tulis dulu nih biar ada biar kita bisa make sure beneran masuk apa enggak. Nih lorem ipsum. Save. Oke, dia muncul ya di sini ya. Oke, aku hapus, save. Ya, dia udah hilang karena teks kontennya aku hapus tapi harusnya dia secara DOM ada di sana tuh. Oke, next-nya apa yang kita lakukan di baris 36 berarti ketika kita itu on input di search inputnya berarti kita harus merubah teks konten dari teks preview. Ya udah simple. Berarti aku kopas ini, aku masukin sini. Oke, ketika on input teks konten dari teks preview akan kita ubah sesuai yang kita ketikkan. Berarti event target value. Oke, aku save, aku hapus console log-nya. Oke, coba ya. Laptop. Nah, ini udah muncul ya di bawah ya. Laptop saya Ren. Wes. Hapus dia aja, hapus juga. Sinkron, simple. Sampai sini gak perlu state ya, masih gak perlu ada konsep-konsep state. Masih simple, masih gak ada problem. Nah, next-nya kita mau tambahkan satu fitur lagi nih. Jadi kita mau tambahin button di sini. Jadi ada button clear, jadi ketika dia diklik tombol clear-nya, dia akan otomatis nge-clear si inputannya. Oke, berarti kita perlu bikin inputannya dulu. Kok inputan? Buttonnya. Clear button. Dokumen create element button.
Kemudian apa yang harus kita lakukan? Oh, teks kontennya dulu. Teks kontennya aku pengen kasih dia itu clear gitu aja, simple. Kemudian ketika dia diklik, nah ini. Aku pakai arrow function ya udah pakai function biasa deh. Coba tuh teman-teman ada yang belum tahu arrow function ya. Function biasa. Nah, ketika clear button itu diklik, apa yang mau aku lakukan? Berarti yang harus aku lakukan adalah aku harus nge-clear si search inputnya ya. Search inputnya harus aku clear. Jadi search input dot value harusnya aku kosongin. Dah, harusnya sesimpel ini ya. Jadi clear button ketika kita klik dia search inputnya value-nya berubah jadi string kosong. Ya harusnya gini ya. Coba kita ini deh tes. Refresh dulu, make sure dia ke update. Aku ketik laptop. Bentar, ada yang salah. Oh, buttonnya belum muncul ya. Mau apa yang mau diklik ini? Kenapa gak muncul? Karena belum kita tambahkan ke kontainernya si homepage. Kita tambahkan dulu. Aku pingin dia itu sejajar dengan search input. Jadi aku tambahin di sini dulu. Container.append child button clear. Oh, clear button ya. Nah, dia muncul ya clear di sini. Bum 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 bum. Oke. Ini aku tes ya. Jadi aku ketik dulu laptop. Oke, di sini berubah laptop. Ini ada laptop. Terus aku klik tombol clear. Sep. Kok bukan diklik. Sep. Nah, kelihatan ya problemnya ya. Jadi inputnya udah berubah, tapi udah ke clear ya maksudnya ya. Tapi text previewnya itu masih belum berubah, masih laptop. Harusnya kan, tadi kita pengen ketika inputannya berubah, si laptop itu ikutan berubah. Ya ikutan ke clear gitu si laptop lagi. Si text previewnya itu ikutan ke clear. Karena ini pengennya sinkron gitu ya. Jadi di sini kalau ngetik A, ya udah di sini berubah jadi A. Kalau kita AB ya dia berubah AB, ABC ya ABC. Ketika dia ke clear gara-gara tombol ini nih, ya harusnya dia ke clear juga. Nah, kenapa dia gak ke clear? Ya simple, karena yang kita lakukan di clear button ketika kita klik itu hanya mengosongi si value-nya search input. Tapi kita gak ngerubah teks konten dari teks preview ini. Nah, harusnya kita kosongin juga kayak gini nih. Nah, kita coba dulu ya. Kita ketik laptop. Laptop. Nah, kalau aku klik tombol clear, dua-duanya kosong. Dah. Ini udah bener ya, kayak gini. Nah, harusnya di sini teman-teman bisa ini ya, bisa ngebayangin lah, ini apa sebenarnya problem yang mau aku tunjukin gitu ya, yang melatar belakangi kenapa kita bakal pakai state. Jadi ketika kita itu tidak menggunakan state gitu ya, atau ini problemnya adalah ketika ada sebuah event, kita tuh harus ingat untuk merubah beberapa UI. Contohnya di sini, ketika kita klik clear button, kita harus ingat nih, oke, aku di sini ngerubah search input. Kalau search inputnya value-nya diubah, berarti text preview-nya itu juga harus diubah. Nah, kita harus ingat-ingat itu. Jadi kapanpun kita ngerubah input, kita harus ngerubah juga teks kontennya karena mereka relate gitu. Nah, mungkin ini masih satu ya, masih satu tombol clear, kemudian yang kita ubah tuh cuma dua, inputan value-nya tuh kita ubah dan teks preview-nya kita ubah. Tapi bayangin kalau kita tuh disuruh bikin aplikasi yang lebih kompleks. Kayak misalkan mau bikin fitur ini deh, ini aku sambil kasih contoh ya biar ada gambaran ketika lebih kompleks. Keranjang, mau bikin fitur keranjang. Bikin fitur keranjang kita kayak bisa ngetikkan, ini aku gak visualisasi nih ya, coba ini dulu. Ini aku misalkan masukin nama produk, misalkan laptop gitu ya. Terus aku klik tombol add gitu. Ini tombol add misalkan. Boom. Masuk nih listnya. Nah, ketika listnya udah masuk, nanti ada totalnya di sini. Ada total harganya lah ya, total belanjaannya berapa. Kalau di keranjang-keranjang kan ada kayak gitu ya. Di sini ada totalnya lah. Atau aku cari ini mungkin ya. Chart, UI, design mungkin kayak gitulah. Siapa tahu ada visual dikit-dikit lah yang ngebantu buat ngasih contoh. Ini akan seberapa kompleks problemnya gitu. Nah, ini. Aku butuh yang ini deh. Dari UX Planet. Oke, nah ini.
Oke, ini yang aku butuhin. Nah, jadi bayangin, ini tinggal tambahin di atas tinggal tambahin ini aja ya, sebuah inputan kita ketik, ya anggap di input lah ya, nggak ada marketplace dan kawan-kawannya, tinggal ketik aja mau cari apa. Misalkan aku cari, produk A gitu, terus aku klik oke, dia masuk nih. Misalkan aku apple juice deh, apple juice masuk di sini, kemudian, grape juice aku masukin di sini, terus aku tambahin lagi apa gitu kan, lemon apa dan kawan-kawan. Nah, harusnya ketika aku klik tombol add, ini banyak hal yang terjadi guys, yang UI yang harus kita update tuh banyak. Yang pertama, kita tambahkan dulu list-nya ke itemnya ke list ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga untuk nge-update si ini nih, si apa nih namanya, totalnya. Karena totalnya udah bertambah, nih harus kita ubah si total yang di sini. Itu 2. Jadi nambah item, merubah total, plus nih aku tambahin lagi ya kasusnya ya. Bayangin di bagian atas itu ada icon keranjang gitu kan. Nih di sini nih ada icon keranjang. Kemudian ada jumlah apa ya, kayak jumlah item yang ada di keranjang kita tuh berapa. Nah, jadi kan otomatis kalau kita nge-add satu lagi, ini masih 2, kita add, dia berubah juga jadi 3. Awalnya 2 jadi 3. Jadi banyak UI yang kita ubah. Ketika kita klik tombol add, kita harus ingat buat apa? Buat ngerubah tampilan yang di sini, ketambahan satu item lagi, terus yang di sini kita ubah, kemudian tombol add lagi, ikonnya yang tadi nandakan keranjangnya ada 2, sekarang ada 3, kita ubah juga. Begitu juga berarti kalau kita mau nge-delete. Bayangin kita nge-delete yang grape juice ini. Berarti sekarang itemnya tinggal 1, anggapnya tinggal 1 lah ya. Berarti ketika kita klik tombol delete, ini remove nih ada tombol remove. Nah, ternyata ada tombol remove di sini. Ada tombol remove, berarti yang harus kita lakukan pertama kita hapus grape juice-nya, yang kedua kita ubah apa nih namanya? Totalnya sampai nge-lag. Totalnya kita ubah. Kemudian icon yang di atas itu kita ubah, icon keranjang tadi yang menandakan jumlah barangnya ya. Berarti tadi 2 sekarang jadi 1. 3 hal lagi. Dan itu harus kita ingat. Kalau kita ngerubah apa, ini berubah mana yang UI mana yang berubah, dan kalau UI ini yang berubah, kita harus ngerubah UI yang sana, UI sana berubah, UI sini berubah. Ya kita harus ingat itu gitu. Kompleks kan? Dan itu akan semakin kompleks semakin app kita tuh semakin interaktif gitu ya. Dan ya web sekarang sangat-sangat interaktif gitu. Ya, jadi kita pengen gimana caranya yang kita maintain tuh cuma satu. Ketika ada event on click lah, on input dan kawan-kawan, itu kita hanya perlu melakukan satu hal. Nah, gimana cara melakukan itu? Cara ngelakuinnya adalah menggunakan state. Nah, jadi idenya gimana? Idenya kayak gini nih. Di sini kita bakal punya sebuah objek gitu ya. Ini aku bikin aja ya. Aku namain objeknya state gitu ya. Aku namain state-nya itu misalkan search input, search value deh ya, search value. By default dia string kosong. Nah, kayak gini nih. Nah, kemudian si search value ini nih kan sebuah ini ya, sebuah apa namanya? Sebuah string gitu ya. State.searchValue itu sebuah string. Nah, state.searchValue ini akan kita tanamkan atau akan kita gunakan ke UI kita. Jadi contoh nih, mana nih yang butuh search value? Contohnya di sini. Nah, text preview ini, text kontennya itu kan harus sama seperti search value, ya kan? Jadi kalau search value-nya itu berubah, si text preview akan berubah juga. Ya udah, berarti di sini state.searchValue. Nah, dia bakal selalu berubah nih. Teks konten dari text preview akan sama seperti state search value kita. Nah, kemudian di mana lagi nih? Search input. Search input punya value dong. Nah, value-nya si search input itu harus sama seperti state yang kita punya berarti sekarang. State.searchValue. Jadi kita benar-benar bind gitu ya, benar-benar kita ikat value-nya itu sama seperti search value yang kita punya. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di sini nih ketika search input ini kita ketik gitu ya, ketika on input apa yang kita lakukan? Satu hal, apa? Kita ubah si search value-nya. Berarti nah, intinya gini yang mau kita lakukan. Ketika on input itu ketika search input itu kita ketik, kita on input, kita ingin ngerubah search value-nya. Oke, berarti state.searchValue sama dengan event.target.value.
Harapannya kayak gini, pengennya ya, ini masih belum work sebenarnya, tapi harapannya adalah ketika aku on input dan kita ngerubah state.search value-nya sesuai yang kita ketikkan pakai event target value, kan text preview-nya ini kan kayak nyambung ya, sama-sama menggunakan state.search value dan state.search value di sini dirubah. Pengennya itu auto berubah juga gitu loh. Nah, di sini juga jadi ketika si clear button itu kita klik, yang harus kita lakukan itu cuma satu hal, apa? Kita akan ngerubah state.search value-nya menjadi string kosong. Nah, pengennya kayak gini nih. Dan harapannya lagi-lagi ketika kita klik ketika kita klik clear button-nya, search value-nya akan kita ubah jadi string kosong. Nah, maka dari itu value dari search input nih, search input.value itu akan berubah juga jadi string kosong karena state-nya yang kita ubah. Nah, si clear button-nya, bukan clear button, si text preview-nya juga akan ikut kehapus karena apa? Karena search value-nya di sini kita ubah. Jadi kayak pengennya nge-link gitu loh. Nah, kebayang ya. Jadi di sini idenya itu adalah kita bakal bikin sebuah data, sebuah state gitu ya, yang dia itu akan menggambarkan UI kita. Nah, di UI kita kan yang interaktif tuh adalah si search value-nya yang bisa kita ketik. Nah, kemudian data itu akan kita register atau akan kita consume ke UI kita yang membutuhkan tadi kayak search input.value itu butuh dia. Oke, kemudian nah lagi kok aku bingung. Oh ini. Text preview text content dia juga akan menggunakan si state.search value. Nah, ketika kita itu butuh melakukan perubahan pada UI atau kita melakukan sebuah event handler kayak on input, yang kita ubah itu tinggal state-nya, bukan DOM-nya lagi, bukan UI-nya lagi, bukan search input.value apa text preview.text content apa, bukan, tapi kita tinggal komunikasi aja sama state gitu ya. Jadi sekarang event itu akan merubah state. Dan ketika state berubah, pengennya UI-nya itu ikut berubah juga, auto sinkron dengan state yang ada sekarang kayak gitu. Ya, moga-moga teman-teman kebayang ya. Nah, tapi kita coba dulu kita ketik di sini. Aku ketik ya. Nah, di sini kelihatan nih nggak berubah nih guys. Jadi aku ketik hello. Nah, di sini nggak berubah text preview-nya. Kenapa masalahnya? Kenapa dia gak berubah? Karena coba ya kita lihat ya. Ketika kita sudah punya search input dan kita ketik tadi, kita on input. Kemudian search value-nya, state.search value-nya kita ubah sesuai kita ketikkan. Tapi that's it. Yang kita lakukan cuma itu. Kita ngerubah objek state.search value-nya kita ubah sesuai yang kita ketikkan. Dan ya memang text preview.text content-nya itu value-nya ngikut sama si state.search value. Tapi homepage ini ya, UI homepage gak kita refresh atau gak kita perbarui. Akhirnya ya tetap di sini yang kita lakukan apa? Update state-nya. Tapi kita gak render ulang. Nah, kalau teman-teman di React itu kan ada konsep render ulang di mana ketika state berubah, harusnya app itu kita render ulang, kita perbarui sesuai state yang udah kita update gitu. Jadi kalau sekarang ini state-nya mungkin hello, ini bisa aku console log gitu ya. Jadi ketika aku di sini console log, kita buktikan ya, state.search value, dia akan berubah state.search value-nya ini. Misalkan aku tadi ya, laptop tuh, berubah. Jadi state-nya itu udah berubah, tapi UI-nya itu tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak render ulang. Nah, jadi yang harus kita lakukan sebenarnya, kalau mau tampilannya berubah sesuai yang kita ketikkan di sini ya, tinggal kita render ulang aja. Di sini berarti juga kita render ulang. Nah, sesimpel itu sebenarnya solusinya. Tapi kita coba lihat ya, ini apakah works? Kita ketik L, dia muncul, A, dia muncul, P, dia muncul, T, dia muncul, O, dia muncul, P, dia muncul. Terus ketika kita klik tombol clear, nah dia juga udah udah bersih gitu. Text preview-nya bersih, inputnya juga bersih. Padahal yang kita lakukan di sini di clear button itu cuma ngerubah state-nya doang. Ya dua sih sebenarnya, ngerubah state-nya dan ngerender ulang atau nge-refresh tadi ya.
Nah, cuma di sini ada duplikasi kode lagi. Di sini kita ngerubah state, kita render ulang, ngerubah state, kita render ulang. Nah, kenapa gak kita bikinkan aja abstraksinya, kita bikin sebuah function buat ngerubah state-nya. Jadi kita bikin function set state. Nih, dia akan mendapatkan new state-nya. State-nya mau kayak gimana, apa yang dirubah. Nah, kemudian next state-nya itu atau state yang baru itu adalah state yang lama. Ya, ini aku pakai kok structure sih, spread operator ya. Jadi kita bakal nge-spread yang lama, kita bikin objek baru di sini. Kemudian untuk objek yang baru kita masukin di sini. Nah, ini harus aku spread juga. Oh, kebanyakan. Nah, kayak gini. Nah, kita dapat next state-nya atau state yang terbaru gitu ya. Nah, baru kita ubah nih state yang di sini sama dengan next state. Nah, setelah berubah state-nya sesuai dengan next state ini, kita render ulang. Nah, jadi kita gak perlu ngejalanin render secara manual. Kita gak perlu ingat-ingat, oh kalau ngubah state harus jalan render, ngubah state harus jalan render. Kita gak perlu ingat-ingat itu. Tinggal kita pakai aja set state. Nah, cara pakainya gimana? Ya udah, ini berarti kita di on input kita mau ngerubah search value-nya jadi event target value. Ya udah. Berarti tinggal gini aja nih. Set state. Nah, kita passing objek. Nah, yang mana yang mau kita ubah? Search value. Oke, search value mau kita ubah jadi apa? Event target value. Oke. Boom. Nah, ini kita udah gak pakai. Begitu juga yang di sini, di clear button ketika diklik. Kita tinggal set state, si search value-nya menjadi string kosong. Kita save, kita coba dulu, make sure gak ada bug. Ketik L. Oh, bentar. Ini malah ngebug ya. LAPTOP. Assignment to constant variable. Oh, sorry. Ini nggak bisa state sama dengan next state, nggak bisa karena kita pakai const. Oke, kita pakai let aja. Oke, ini aku save. Kita coba lagi. Aku ketik L. Oke, dia muncul APTOP. Oke. Terus kita klik tombol clear. Oke, dia juga udah clear ya. Jadi kayak gitu guys, konsep state. Kenapa kita butuh state? Karena kita menghindari merubah DOM atau merubah UI ketika kita melakukan event handler ya. Kenapa kok kita menghindari itu? Karena bisa jadi satu bagian UI kita ubah, kita harus merubah bagian UI yang lain. Dan bagian yang sini berubah, atas berubah. Atas berubah, mana berubah. Jadi kayak kita harus ingat-ingat. Jadi ketika kita ngelakukan klik, ngelakukan on input, ngelakukan apa, kita harus merubah banyak UI. Nah, biar gak merubah banyak UI, kita abstrak aja menjadi sebuah data, menjadi sebuah state. Nah, ketika kita udah punya data tadi, udah punya state tadi, kita tinggal tanya ini, yang butuh search value mana aja? Ya kan? Oh, ternyata text preview butuh search value, udah pakai nih dataku. Kemudian input juga butuh. Oke, input pakai dataku, value-nya kamu pakai search value. Nah, kemudian ketika tadi ada event handler ya, ketika ada on click clear button lah, ada input, kita tinggal update aja state-nya dan kasih tahu UI-nya kayak ada perubahan loh di state-nya. Semua UI yang bakal pakai si state tadi itu kamu perbarui tampilanmu sesuai data yang terbaru. Jadi kita gak perlu update satu-satu. Karena apa? Karena masing-masing UI, masing-masing elemen itu sudah tahu menggunakan state yang mana. Jadi kita tinggal bilang, state ada yang berubah, kalian perbarui tampilan, kayak gitu aja. Ya, jadi itulah ya alasan kenapa kok sekarang itu framework itu udah pakai state semua, udah jarang yang kayak on click terus update UI ini, update UI itu, get element by ID, text content ubah, ini ubah, enggak. Tapi kita bikin state, kemudian kita pasang state-nya ke masing-masing UI yang membutuhkan, kemudian kita update aja state-nya. Semua otomatis berubah kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Tapi sebelum aku tutup, aku mungkin teman-teman mungkin udah ini ya, udah notice tadi ketika aku ngetik di sini kenapa kok kayak LAPTOP gitu satu-satu kayak gitu. Nah, itu karena emang ini guys, ini nge-unfocus. Jadi kalau aku ketik L, dia unfocus, aku gak bisa ngetik lagi. Jadi ketika klik A, itu dia udah hilang lagi. Jadi aku harus klik lagi, P, harus klik lagi, fokus lagi, T, dia on blur lagi, klik lagi, O, klik lagi baru P. Nah, ini emang
efek samping ya, efek samping dari penggunaan state. Kenapa? Karena ketika kita ngupdate state, nah ini aku jelasin dulu ya kenapa ini terjadi. Ketika kita itu ngerubah ininya, bukan ngerubah ya, ketika kita trigger on input, kita kan ngerubah state. Nah, ketika state berubah, kita itu ngerender ulang. Render ulang itu artinya apa? Render ulang itu artinya nih, semua elemen yang kita punya di sini itu kita delete. Boom, kita delete, terus kita tampilkan atau kita bikin UI yang baru. Jadi ketika aku ketik A di sini, input yang tadi ada fokusnya itu di delete, kemudian ditampilkan input yang baru. Walaupun ini kayak kita gak sadar ya, tapi itu input yang baru, elemen yang baru, makanya udah gak bisa difokus lagi gitu. Nah ini problemnya ya, mungkin biar gak panjang-panjang bakal kita bahas di next video. Jadi teman-teman jangan lupa tonton yang next episode-nya ya, kayak gitu. Oke, ini udah cukup. Mungkin sampai sini dulu aja topik konten kali ini, episode konten kali ini. Tadi kita udah belajar tentang state. Kenapa kok kita itu perlu state, ya kan? Problemnya apa, why-nya apa. Jadi sekarang teman-teman biar gak cuma asal pakai aja, tapi sekarang udah tahu kenapa kok ada konsep state di front end kayak gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghindari perubahan UI yang di sana sini. Jadi abstraksinya biar bagus, kita biar bisa mikirin UI itu berdasarkan datanya berubah, semua UI berubah sesuai data yang terbaru kayak gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku share di episode kali ini. Seperti biasa, teman-teman kalau suka sama videonya, berasa bermanfaat dan tahu teman-teman lain kayaknya bakal terbantu juga dengan video ini, bisa di-share ke teman-temannya, di-share juga ke circle-circle masing-masing, ke komunitas masing-masing. Bakal happy banget. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada feedback, ada pertanyaan lagi atau mungkin ada ide di topik lain, bisa komen ya di bawah. Kemudian jangan lupa di like juga, jangan lupa di komen juga. Tadi udah bilang komen juga kok ya. Jangan lupa subscribe. Oh ya, subscribe. Ya, kayaknya aku harus perlu semacam template ya biar pas closing bisa inget gitu. Oke, mungkin itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.